Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya kita semua dalam tetap sukacita dan lindungan Tuhan selalu, serta semua yang mendengarkan firman Tuhan hari ini di dalam kesehatan yang dari Tuhan. Sebelum kita melakukan aktivitas kita dalam satu hari ini, mari kita angkat pujian bagi Tuhan. Kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bernyanyi. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, pada pagi hari ini Tuhan kami bersyukur atas kebaikan Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami, dan juga Tuhan memberikan kami kesempatan untuk hidup, melanjutkan kehidupan kami, dan juga aktivitas kami dalam satu hari ini. Kiranya melalui firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan yang akan menyapa kami, kiranya memberikan kami kekuatan dan sukacita, agar semua hidup dan pekerjaan kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini bagi kita pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 tertulis dalam Roma pasal 12 ayat 2 dikatakan demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dalam bahasa Batak dikatakan, jala unang gabe sarobang hamu dohot portibion, alai gabe ibaru mahamu, dung muba pikiran muna, asa tahu hamu manibangi lomone rohani debata, ima nauli nahinalason dohot sun denggan. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Kristus, firman Tuhan dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma yang disampaikan kepada kita pada pagi hari ini sangat jelas mengatakan bahwa orang Kristen
supaya tidak menjadi serupa dengan dunia. Paulus mau mengajak kita untuk menunjukkan jati diri kita yang sebenarnya. Di mana orang Kristen itu harus benar-benar tampil beda, tidak boleh sama dengan dunia ini. Termasuk dengan cara-cara yang dunia pergunakan. Bila dunia ini menganggap hal biasa dan sepele, tindakan kekerasan, tindakan kejahatan, melakukan kecurangan, dan berbagai hal yang lainnya, maka sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, kita tidak boleh ikut untuk melakukannya. Melainkan kita harus melawan dan menghindarinya. Ibarat seperti ikan di laut, walau ikan itu tinggal di dalam air yang asin, tetapi tubuhnya tidak asin selama ia hidup di dalam air laut. Tetapi saat ikan di laut mati, maka tubuhnya diberikan garam agar bisa awet. Dan kita diutus oleh Tuhan ke tengah-tengah dunia ini supaya tidak boleh menjadi serupa dengan dunia. Jangan jadikan dunia ini mengubah kehidupan kita, tetapi kitalah yang seharusnya mengubah dunia ini supaya membawa berkat bagi sesama. Agar kita juga tidak menjadi serupa dengan dunia ini, maka firman Tuhan memberikan kepada kita solusi untuk hal itu, yaitu dikatakan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, kita harus memberikan diri kita dibaharui oleh Roh Kudus, supaya Dialah yang mengendalikan apa yang ada di dalam pikiran kita, apa yang kita rasakan, dan apa yang akan kita lakukan, supaya boleh berjalan dan bertumbuh di dalam kehendak Kristus. Mengapa pikiran kita perlu diperbaharui? Karena keadaan atau kondisi yang membentuk pikiran kita telah jatuh ke dalam dosa. Pikiran kita telah dikuasai hawa nafsu, telah dikuasai kenajisan, cemar, dan jahat. Sehingga perubahan hidup itu akan terjadi dan dimulai bukan dari luar, tetapi dari dalam diri kita sendiri. Dan juga perubahan hidup itu bukan karena usaha, tetapi karena kasih karunia Allah. Sehingga melalui itu semua kita dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Untuk itu langkah pertama untuk mengalami perubahan di dalam budi dan di dalam diri kita sendiri, supaya sama, selaras, dan setujuan dengan kehendak Tuhan, hal yang harus kita lakukan yaitu kita harus melakukan yang baik, berkenan, dan sempurna menurut Tuhan. Dan selanjutnya kita terpanggil untuk berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup di dalam kerendahan hati. Inilah cara orang Kristen untuk memperlihatkan jati dirinya di tengah-tengah dunia ini. Dan inilah cara orang Kristen untuk menunjukkan bahwa di tengah-tengah dunia ini ada nilai-nilai yang boleh membawa dampak perubahan dalam setiap kehidupan manusia
di tengah-tengah dunia ini. Dan fokus kita bukan lagi pada dunia, tetapi pada kehendak Allah dan juga Roh Kudus. Itulah yang akan menuntun kita untuk mengetahui apa yang dikehendaki oleh Allah untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Sehingga semua kehidupan kita dan juga pekerjaan kita pada satu hari ini secara khusus boleh berkenan di hadapan Allah dan itu boleh sempurna di hadapan Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Allah, Bapa Tuhan kami, atas firman-Mu pada saat ini yang mengingatkan kami Tuhan, agar kami tidak menjadi serupa dengan dunia ini, dan kami juga mampu untuk melihat mana kehendak-Mu yang harus kami lakukan, apa yang baik yang harus kami perbuat dalam hidup kami, supaya hidup pekerjaan kami boleh sempurna di hadapan Tuhan. Kami tidak mampu, ya Tuhan, untuk melakukan segala kegiatan kami dalam satu hari ini, dan juga kami tidak akan mampu berjalan di tengah-tengah dunia ini, jikalau bukan Roh Tuhan, jikalau bukan Tuhan yang memimpin hidup kami, yang menuntun hati dan pikiran kami, agar supaya selaras dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu yang sudah kami terima, dan juga terima kasih juga atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, pada setiap keluarga Kristen yang Tuhan tempatkan di tengah-tengah dunia ini, terkhusus yang mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap pekerjaan mereka, setiap perjalanan kehidupan rumah tangga di tengah-tengah keluarga Kristen, agar menjadi keluarga Kristen yang selalu akan takut akan Tuhan, dan juga Tuhan selalu menjagai kami di setiap langkah, di setiap kehidupan kami dalam satu hari ini, agar semuanya apa yang kami kerjakan berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami Tuhan, dan ampunkan kami atas segala pelanggaran kami, hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah setia selalu dalam mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak, supaya kita selalu dalam keadaan sehat dan terhindar dari virus COVID-19. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.